Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Puspitasari dengan NIM A1A22375. Di sini saya akan nge-review dua artikel sekaligus, yang dimana artikel pertama mengenai sejarah lahirnya Commonwealth of Australia dan artikel kedua mengenai dampak migrasi di Australia terhadap sistem pemerintahan dan partai politik. Nah, selanjutnya saya akan nge-review artikel pertama dulu, yaitu sejarah lahirnya Commonwealth of Australia, yang dimana penulisnya ada Anita dan Koirunisa. Dalam artikel ini penelitian menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode studi pustaka. Nah, selanjutnya dalam artikel ini ada 6 dorongan koloni yang terpisah didorong oleh kebutuhan akan negara yang lebih kuat. Kemudian adanya terorganisir serta untuk menyeragamkan kebijakan penting seperti perdagangan, pertahanan, dan migrasi. Adapun faktor eksternal seperti ancaman dari kekuatan Eropa di Pasifik. Dan kemudian artikel ini juga mengandung proses dan tantangan yang awalnya di mana kebijakan Inggris seperti Australia Colonist Government ini malah menyebabkan perpecahan dan administrasi yang tidak seragam. Adapun gagasan federasi ini mengalami kemunduran serta konvensi federal pertama pada tahun 1891. Adapun peran rakyat pada sejarah lahirnya Commonwealth of Australia ini yaitu gerakan federasi yang dimana dihidupkannya kembali tokoh-tokoh seperti Henry Pankes dan kemudian diperkuat oleh gerakan akar rumput seperti usulan dari Dr. John Quick yang memastikan adanya referendum langsung oleh rakyat, yaitu terjadi pada tahun 1898 dan 1899 untuk menyetujui adanya konstitusi yang memadai perkembangan demokrasi di Australia. Nah, selanjutnya dalam proses ini melahirkan sebuah negara federasi yang mandiri di mana konstitusi dirumuskan berdasarkan model Amerika Serikat, yaitu federalisme dengan otonomi negara bagian yang cukup besar. Selanjutnya saya akan mereview artikel kedua mengenai dampak migrasi di Australia terhadap sistem pemerintahan dan partai politik, yang dimana ini adalah karya atau penulis dari Agus Budiman. Artikel ini menggunakan pendekatan historis deskriptif yang berbasis studi kepustakaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang dimana artikel ini membahas 3 gelombang migrasi. Yang pertama ada dari dampak sosial, kemudian ada sistem pemerintahan, dan yang ketiga adanya partai politik. Nah, yang dimana dampak sosial ini, migrasi ini membentuk masyarakat Australia menjadi masyarakat multikultural dan kosmopolitan yang menuntut adanya pluralisme untuk menciptakan keharmonisan. Dan selanjutnya ada sistem pemerintahan. Di Australia ini adalah negara yang kita tahu, Australia ini adalah negara yang sangat monarki konstitusional yang kompleks yang memadukan elemen tradisi Inggris, yaitu ratu sebagai kepala negara yang diwakili oleh gubernur, dan model Amerika Serikat yaitu pemisahan kekuasaan dan sistem federal. Pemerintahan ini terbagi menjadi legislatif yang dimana parlemen bikameral, dan yang selanjutnya ada eksekutif dan yudikatif, serta adanya pembagian wewenangan antara pemerintahan federal dan adanya pembagian wewenangan antara negara bagian. Selanjutnya ada partai politik. Nah, di artikel ini membahas kemajuan politik tercermin dari adanya lahirnya berbagai partai yang menyuarakan kepentingan yang beragam, mulai dari adanya kepentingan ekonomi, yaitu ada partai liberal dan partai buruh dan petani, hingga kepentingan emansipasi kompleks tertentu, yaitu ada partai suku aborigin, partai agama, serta partai lingkungan. Nah, nyatanya dalam artikel ini sudah cukup jelas dalam menjelaskan hubungan dari migrasi antara dampak sistem pemerintahan, partai politik,
Sekian review artikel dari saya mengenai pertama ada sejarah lahirnya Commonwealth of Australia, kemudian ada dampak migrasi di Australia terhadap sistem pemerintahan dan partai politik. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.